Ramai-ramai media asing kini menyoroti Prabowo Subianto. Calon presiden, capres, nomor urut 2 itu disebut akan menjadi presiden baru RI. Menteri Pertahanan Indonesia, Prabowo Subianto, tampaknya akan menjadi presiden baru di negara demokrasi terbesar ketiga di dunia dan, ia, kemungkinan besar akan menghindari pemilihan putaran kedua melawan pesaingnya dalam pemilu yang belum menyerah. Mantan jenderal tersebut mengumumkan kemenangannya pada Rabu malam setelah penghitungan awal dari lembaga survei yang disetujui pemerintah yang sebelumnya terbukti dapat diandalkan, mengindikasikan bahwa ia akan memenangkan jabatan tinggi dengan mayoritas dalam upayanya yang ketiga. Meski begitu, AFP menyebut perhitungan resmi belum diumumkan badan yang bertanggung jawab, yakni Komisi Pemilihan Umum, KPU. Namun euforia atas kemenangannya sudah terasa. Presiden Joko Widodo mengatakan kepada wartawan pada hari Kamis bahwa dia telah bertemu dengan Prabowo malam sebelumnya untuk menyampaikan ucapan selamat. Sebagai reaksi atas kemenangan Prabowo, pasar-pasar di negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara ini melonjak hampir 2%, didorong oleh janji kesinambungan yang diusung oleh Prabowo. Prabowo kalah dalam 2 pemilihan presiden sebelumnya dari Jokowi. Namun ia kini tampaknya berada di titik puncak untuk menggantikan mantan saingannya, yang menurut para pengamat telah secara tidak adil mendukung kampanye Menteri Pertahanannya, ujarnya. Mengutip pengamat Australia dari Universitas Sydney, Adrian Vickers, kemenangan Prabowo hampir pasti. Ia bahkan berujar, semuanya sudah berakhir bagi Anies dan Ganjar, merujuk lawan Prabowo dalam Pilpres. Kemungkinan Prabowo menjadi Presiden RI juga dimuat BBC dalam artikel, Prabowo Subianto, What Can Indonesia Expect from its New Strongman Leader? Media Inggris itu menyebut, kemenangan nyata Prabowo Subianto dalam pemilihan Presiden Indonesia adalah momen dramatis dalam sejarah negara ini. Meskipun jajak pendapat menempatkannya sebagai kandidat terdepan selama berminggu-minggu sebelum hari pemungutan suara, selisih antara ia mengalahkan kedua lawannya, menurut penghitungan cepat yang biasanya akurat, jauh lebih tinggi dari perkiraan. Dikatakan pula Prabowo mungkin akan menjadi seseorang yang berbeda dari Jokowi ketika memimpin. Jokowi disebut sebagai ahli politik koalisi, sementara Prabowo sebaliknya. Masyarakat Indonesia perlu menyesuaikan diri dengan gaya kepemimpinan yang sangat berbeda. Kepribadian Pak Prabowo hampir sama dengan Presiden Jokowi dalam segala hal, kecuali mungkin pemahaman Machiavellian mereka tentang kekuasaan politik. Jelas media itu lagi merujuk sebuah filsafat kenegaraan dari N. Machiavelli. Jika Presiden Jokowi terkenal bersuara lembut dan suka berdamai, maka Prabowo mempunyai reputasi sebagai orang yang suka meledak-ledak dan memberikan pendapat yang kasar. Ia bangga dengan karir panjangnya sebagai perwira di pasukan khusus Indonesia, meskipun terdapat tuduhan pelanggaran hak asasi manusia, tambahnya. Calon presiden dari Partai Gerindra Prabowo Subianto, dikenal prestasinya dalam dunia militer hingga ke pelosok dunia. Setelah sukses di dunia militer, Prabowo masuk ke dunia politik mencalonkan diri sebagai calon presiden. Hal ini membuat negara lain ketar-ketir apabila Prabowo menjadi presiden, lantaran karir dunia militernya sangat cemerlang yang mengetahui kekuatan negara lain. Maka dari itu, entah mengapa sampai sekarang masih banyak orang asing yang takut bila saya menjadi presiden. Saya rasa, kenapa kalian takut bila saya ingin membuat Indonesia menjadi sejahtera? Karena kalian, bangsa asing, selalu ingin rakyat di negeri ini berlutut kepada kalian. Tapi apapun itu saya tetap komitmen merubah Indonesia menjadi negara maju yang disegani semua orang. Prabowo berkomitmen membuat NKRI bukan negara ketergantungan kepada negara lain. Jika Prabowo menjadi presiden, kekuatan militer Indonesia akan menakutkan, begitu juga dengan perekonomian bangsa. Prabowo tak ingin Indonesia menjadi negara pengimpor terutama bagian pangan, karena Indonesia merupakan negara yang luas akan alamnya. Kecintaan Prabowo akan NKRI tak perlu diragukan lagi. Saat menjadi militer, Prabowo pernah menampar tentara Amerika Delta Force Letkol Green hingga tersungkur lantaran menghina Indonesia. Hal itu terjadi saat Prabowo menjadi ketua pembebasan sandera yang ditahan OPM. Namun tentara Amerika mengatakan, tugas ini hanya mampu dilakukan oleh James Bond, tak pelak tentara itu kena tamparan keras Prabowo hingga tersungkur. Jika kamu meremehkan negara dan pasukan saya bisa menembak kepalamu. Kami mengusir penjajah hanya dengan bambu runcing, kami adalah bangsa yang besar. Jika kamu tidak suka, sekarang juga kamu angkat kaki dari negara saya, bentak Prabowo. Operasi yang dipimpin oleh Prabowo ini pun berhasil, OPM yang terdesak terus bergerak masuk hutan dan melarikan diri.